Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Mojoy dan Surino. Saya di sini mahasiswa PJKR 4B Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di sini saya ada tugas mata kuliah biomekanika olahraga, di mana ada pertanyaan, yaitu ada 6 pertanyaan. Yang pertama itu ada apa yang dimaksud dengan titik berat dan letak titik berat pada perubahan posisi badan. Yang kedua ada jelaskan pengertian kesetimbangan. Yang ketiga ada sebutkan dan jelaskan jenis-jenis kesetimbangan. Yang keempat itu ada faktor-faktor apa yang mempengaruhi kesetimbangan. Yang kelima itu ada sebutkan bunyi hukum-hukum kesetimbangan. Yang keenam ada jelaskan hubungan hukum kesetimbangan dengan aktivitas olahraga. Yang pertama itu ada apa yang dimaksud dengan titik berat dan titik letak berat pada perubahan posisi badan. Yaitu ada titik berat adalah titik di mana gaya berat benda atau anggota tubuh itu bekerja atau sering disebut juga titik kesetimbangan. Yang kedua ada titik jika posisi badan berubah, maka letak berat juga akan berubah. Letak titik berat badan ditentukan oleh sikap anatomis tubuh kita. Yang kedua itu ada jelaskan pengertian kesetimbangan. Kesetimbangan itu adalah sikap badan atau posisi tubuh seseorang dalam melakukan kegiatan olahraga dengan balance atau tidak. Yang ketiga itu ada sebutkan dan jelaskan jenis-jenis kesetimbangan. Yang pertama ada stabil, yang kedua ada labil, yang ketiga ada indifferent atau netral. Yang pertama itu ada stabil. Stabil itu adalah sesuatu benda atau seseorang itu dalam kesetimbangan stabil. Kalau benda atau orang tersebut mendapat pengaruh dari luar, misalnya pengaruh kalau benda orang tersebut mendapat pengaruh dari luar, itu pengaruhnya relatif kecil, kesetimbangannya tidak berubah atau kembali dalam kesetimbangan yang semula. Yang kedua itu ada labil. Labil itu adalah suatu benda atau seseorang itu dalam kesetimbangan labil. Kalau benda atau orang tersebut mendapat pengaruh dari luar atau pengaruh yang relatif kecil, maka kesetimbangannya akan hilang atau jatuh. Yang ketiga itu ada indifferent atau netral. Suatu benda atau seseorang itu dalam kesetimbangan indifferent atau netral kalau benda atau orang tersebut mendapat pengaruh dari luar, misalnya pengaruh yang relatif kecil. Kesetimbangannya berubah, tidak hilang, atau dalam kesetimbangannya baru. Yang keempat itu ada faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kesetimbangan. Yang pertama itu kesetimbangan letak titik berat benda terhadap porosnya, yaitu bila titik berat benda berada pada garis gaya berat atau garis vertikal dan berada di bawah poros geraknya, maka benda dan dalam keadaan stabil. Sebaliknya, bila titik berat badan berada di atas poros geraknya, benda dalam keadaan labil. Yang kedua itu ada luas bidang tumpuannya atau alasnya. Kalau misalnya di manusia itu ada kaki. Kaki itu bila tumpuannya cukup luas, benda ada dalam keadaan stabil. Sebaliknya, bila tumpuannya relatif kecil, benda ada dalam keadaan labil atau goncang atau jatuh lah. Yang ketiga itu ada letak titik berat benda terhadap bidang tumpuannya, yaitu ada bila bidang tumpuannya cekung sehingga benda itu bergeser atau bergerak,
titik berat badannya naik. Benda ada dalam keadaan stabil. Sebaliknya, bila tumpuannya cekung, benda ada dalam keadaan labil. Yang kelima itu ada sebutkan bunyi hukum-hukum kesetimbangan. Yang pertama itu hukum kesetimbangan 1. Badan selalu dalam keadaan setimbang selama proyeksi titik berat badan tersebut jatuh dalam bidang tumpuannya. Yang kedua itu hukum kesetimbangan 2. Itu stabilitas berbanding lurus dengan luas tumpuannya. Makin kecil bidang tumpuannya, makin kecil pula stabilitasnya. Yang ketiga itu ada stabilitas berbanding lurus dengan berat benda badan, artinya semakin ringan badan seseorang, semakin kecil stabilitasnya. Yang keempat itu ada stabilitas berbanding lurus dengan jarak horizontal atau titik berat badan terhadap bidang sisi bidang tumpuan ke arah benda atau badan bergerak. Stabilitasnya ke arah tersebut. Sebaliknya, semakin kecil jarak horizontal, semakin kecil pula stabilitasnya. Hukum kesetimbangan 5 yaitu stabilitas berbanding terbalik dengan jarak vertikal dari titik berat badan terhadap bidang alasnya. Artinya makin besar jarak vertikalnya, makin kecil stabilitasnya. Sebaliknya, makin kecil jarak vertikalnya, semakin besar stabilitasnya. Jelas ya, yang keenam itu yang terakhir itu ada jelaskan hubungan hukum kesetimbangan dengan aktivitas olahraga. Di sini saya ngambil contoh itu jump shoot di permainan bola basket. Ini berhubungan dengan hukum kesetimbangan yang pertama. Badan selalu dalam keadaan setimbang, sehingga pada saat melakukan jump shoot posisi badan itu stabil, yaitu meloncat. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Dan ini mata kuliah biomekanika olahraga. Terima kasih yang sudah menonton. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.